Halo teman-teman, jadi pada video sebelumnya sudah banyak juga video-video yang kita buat, teman-teman bisa cek. Nah, pada video kali ini, jadi teman-teman setelah buat VPN dan radius, nanti langkah berikutnya teman-teman, nah video sebelumnya buat VPN dan radius, jadi teman-teman langkah berikutnya ketika memang billing ini dikhususkan buat misalnya PPWE aja gitu. Jadi teman-teman masuk aja nanti ke bagian PPWE atau PPWDCP lalu profile. Nah, langkah berikutnya itu kita buat profilnya dulu. Jadi di sini teman-teman nanti buat new profile. Sebagai contoh teman-teman bisa gunain nama profilnya seperti ini. Jadi buat name-nya itu yang simpel-simpel aja. Tidak perlu pakai karakter-karakter khusus, mungkin seperti atau tanda pagar, tanda bintang, seperti itu. Lalu untuk price-nya, teman-teman tinggal ketikkan aja. Sebagai contoh seperti ini. Nah, lalu rate limit ini, RX ini upload, TX ini download. Nah, pada bagian rate limit, teman-teman bisa isikan 10 MB. Ya, kalau teman-teman buatnya 20 MB ya silahkan 20 MB M-nya besar, M-nya kecil tidak masalah. Sama seperti ini juga. 10-nya lalu M besar atau M kecil tidak masalah. Oke, jadi buat teman-teman kalau default-nya itu ya seperti ini aja. Mungkin buat teman-teman mau bermain burst, nanti di video berikutnya coba saya bantu buatkan untuk burst limit, burst threshold-nya, burst time, min rate-nya, lalu biasa priority jarang dipakai sih, priority. Kalau tidak kita isi ya default-nya dia 8 seperti itu. Nah, lalu ini standarnya yang biasa dibuat ya cuman upload dan download. Lalu teman-teman mungkin bertanya apa grup dari si profile ini. Nah, sebenarnya begini simpelnya. Teman-teman buka Mikrotik-nya dulu, lalu masuk ke PPP profile. Ini yang lain saya close aja dulu. So, PPP lalu profile. Oke. Nah, mungkin teman-teman sudah ada buat misalnya di Mikrotik. Sebagai contoh begini. Nah, mungkin seperti ini name-nya. Lalu teman-teman biasakan limitnya di sini. Mungkin seperti itu. Lalu jika teman-teman pakai parent, biasanya kan tinggal arahkan aja di sini parent-nya. Karena di sini pada keywis-nya simple keywis nggak ada parent, jadi ini kan non atau tidak dipilih seperti itu. Nah, rate limitnya itu biasa teman-teman set di sini. Lalu biasanya kan di sini ada IP address, local address-nya. Lalu remote address-nya. Nah, grup yang dimaksud di sini, jadi biasanya seperti ini. Teman-teman udah buat duluan nih nama profile. Contoh 10 Mbps atau 20 atau teman-teman lah udah biasa setting di mana gitu kan dulu awalnya kan. Karena kan sebelum pakai radius biasanya kan ada setting secret di sini nih. Nama-nama pelanggan kita. Kan begitu. Lalu profilnya dipilih lah kan begitu kan. Nah,
arti dari grup tadi, teman-teman cukup copy aja ini, copy name-nya, copy gini, sesuai dengan ini, name, di copy, lalu dipastekan aja kemari ke grup. Itu maksudnya dari grup. Jadi teman-teman di sini nggak perlu lagi isi rate limit. Nah, dikosongin aja. Sebagai contoh, mungkin teman-teman mau mengikuti rate limit yang dari sini, yaitu nggak masalah. Atau sebagai contoh, di sini rate limitnya kosong. Nah, rate limitnya kosong. Lalu teman-teman mau membuat rate limitnya di sini aja, gitu. Ya, sebenarnya lebih baiknya rate limitnya di sini. Kenapa? Bukan berarti di mikrotik nggak baik, bukan seperti itu. Ya, dua-dua baik, cuman begini. Ada kalanya mungkin router boot kita ini atau mikrotik kita ini rusak. Jadi kan kita set lagi nih rate limitnya masing-masing di profile ini, kan begitu. Nah, kalau rate limitnya kita setting semuanya di sini, ya sebagai contoh ya ini aja lah gitu kan. Untuk terkait burst nanti coba kita buatkan video tersendiri aja gitu. Nah, ketika mikrotik kita ini tadi rusak, jadi kan kita cukup ini aja, cukup mengkonekkan di sisi radiusnya aja dan VPN-nya di mikrotik yang baru, kan begitu kan? Itu sih sebenarnya secara simpelnya. Ya, terus begini, fungsi grup ini ketika teman-teman buat IP pool-nya banyak, misalnya ini kita buat lagi sebagai contoh pool 20 Mbps. Nah, mungkin teman-teman mau berbeda-beda IP setiap profile mikrotiknya. Di sini coba kita copy aja biar cepat. Di sini Nah, mungkin begini ya, teman-teman udah ada buat profile namun lokal atau poolnya ini berbeda-beda. Nah, fungsinya grup itu ya ini gitu. Kita copy aja, copy name-nya, lalu dipastekan kemari. Ini sebagai contoh kita paste, lalu create. Nah, begitu. Nanti buat teman-teman, mungkin ketika saat paste di sini nanti ada error, teman-teman bisa perhatikan, mungkin di sini saya ubah begini. Kalau di mikrotik kan 3 karakter atau seperti ini aja, itu kan bisa, tidak error. Panjang karakternya cuma 3 seperti itu kan. Namun di sininya nanti nggak nerima dia. Sebagai contoh begini, 20M. Nah, jadi permintaannya itu mesti 6 karakter gitu, seperti itu. Nah, kalau ini tadi kan 2, 4, 6 kan udah pas tuh seperti itu. Jadi fungsinya grup tuh seperti itu. Ini saya balikkan misalnya seperti ini ke 10. Nah, jadi paket 10 Mbps ini dengan harga 200, rate limitnya saya buat standar seperti ini aja, up to dan downloadnya segini. Lalu grup ini dia mengarah nanti ke ini, IP ini, ke local address inilah, IP 17.1. Lalu nanti teman-teman buat nih paket up to 20 Mbps, harganya misalnya 400.000, rate limitnya 2020. Nah, jika teman-teman mau berbeda IP-nya, ya tinggal ini aja. Yang ini tadi, name-nya ini di copy, lalu dipastekan ke grup. Oke, jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nggak mau pakai grup, jadi grupnya dikosongin. Jadi cuman
satu aja misalnya gitu kan, satu IP pool aja. Jadi kayak paket 10, paket 20, paket 50 Mbps. Jadi satu IP aja misalnya seperti itu. Ya udah, grupnya dikosongin, grupnya ini dikosongin. Lalu nanti di bagian PPP profile, di bagian ini default ini diisikan aja IP poolnya seperti ini. Nah, kalau ini kan contoh tadi bermain grup 10 IP-nya ini, grup 20 Mbps IP-nya 18 gitu. Nah, jadi kalau misalnya tidak bermain grupnya dikosongin ini. Sebagai contoh kayak ini kan. Nah, ini kan tidak ada grup. Tidak ada grup nih. Jadi secara default nanti dia mengarah ke ini, name default ini. Jadi name default ini teman-teman harus isikan ini IP pool-nya, lalu remote address pool-nya. Kalau untuk isi IP pool itu kan masuk ke IP lalu pool, diisikan aja, diisilah seperti ini. Nah, jadi teman-teman untuk pengalamatan IP ini pastikan ya jika memang dia IP privat ya pakainya IP privat. Jadi teman-teman bisa cek aja di Google, IP privat itu kan ada di segmen 10, ada segmen 172 sama 192. Itu kan IP privat tuh, kan begitu. Jadi ya teman-teman ngeset IP ini pun ya jangan suka-suka hati lah, kan begitu kan. Nah, itu sebagai contoh.